Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andi Sudirman Husin, MPD selaku pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Hermawan, MKOS selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Unit Wicaksana MPD selaku pembimbing 2. Berikut saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan antara kekuatan otot lengan dan berat badan dengan keterampilan gerak stud back extension pada atlet artistik Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar PPLP Junior Lampung. Berikutnya latar belakang. Ketidaksempurnaan gerak dasar stud memiliki banyak faktor pendukung dari teknik hingga fisik. Berdasarkan hasil observasi di tempat latihan atlet senam artistik PPLP Lampung di gedung senam Idola, kurang sempurna keterampilan gerak pada atlet pemula dalam melakukan gerak stud masih sering terjadi. Hal ini disebabkan banyak anak yang gagal melakukan lecutan pada saat melakukan gerakan handstand akibat kelemahan kekuatan otot lengan, dan reaksi gerak terlihat melambat pada saat melakukan tolakan karena menahan beban tubuh pada saat melakukan gerak handstand. Penulis bermaksud untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul Hubungan antara kekuatan otot lengan dan berat badan dengan keterampilan gerak stud pada atlet artistik PPLP Junior Lampung. Berikutnya, identifikasi masalah. 1. Keberhasilan stud back extension sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain koordinasi, kekuatan otot lengan, kelenturan leher, kekuatan otot perut dan tungkai, serta keseimbangan. Berikutnya, kekuatan otot lengan sangat berpengaruh sekali terhadap keberhasilan dorongan badan untuk meluruskan tungkai dan berdirinya badan secara stabil. Berikutnya, berat badan dan ringannya badan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kekuatan lengan untuk menopang tubuh menuju posisi atau sikap handstand. Rumusan masalah. Yang pertama, seberapa besar hubungan kekuatan otot lengan terhadap keterampilan gerak stud pada atlet artistik PPLP Lampung. Berikutnya, seberapa besar hubungan berat badan terhadap keterampilan gerak stud pada atlet artistik PPLP Lampung. Berikutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui besarnya hubungan kekuatan otot lengan terhadap keterampilan gerak stud pada atlet artistik PPLP Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya hubungan berat badan terhadap keterampilan gerak stud pada atlet artistik PPLP Lampung. Manfaat penelitian. Pertama, bagi guru pendidikan jasmani sebagai bahan rujukan dalam meningkatkan pembelajaran penjaskes khususnya materi senam lantai dan terutama gerak stud atau stud back extension. Yang kedua, bagi klub senam, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah ilmu pengetahuan dalam rangka peningkatan prestasi dalam cabur olahraga senam artistik khususnya gerakan back extension. Yang terakhir, bagi program studi pendidikan jasmani dan kesehatan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya pengembangan ilmu olahraga yang lebih luas, khususnya cabang senam yaitu gerakan stud. Kajian teori. Pengertian atlet. Menurut Saputro 2014, atlet adalah individu yang memiliki keunikan dan memiliki bakat sendiri, lalu memiliki pola perilaku dan juga kepribadian tersendiri, serta memiliki latar belakang kehidupan yang berpengaruh secara spesifik pada dirinya. Usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada pada umur rentan 0 sampai dengan 6 tahun. Menurut Mansur 2005, anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan pengembangannya. Berikutnya, senam, gimnastik. Senam ialah latihan tubuh yang dipilih dan diciptakan dengan rencana
disusun secara sistematis dengan tujuan membentuk dan mengembangkan pribadi secara harmonis. Senam dapat diartikan sebagai bentuk latihan tubuh pada alat yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelenturan, kelincahan, koordinasi, serta kontrol tubuh menurut Margono 2009. Federation International de Gymnastique (FIG), senam terbagi menjadi 6 macam, yaitu senam artistik, senam ritmik, senam akrobatik, senam aerobik sport, senam trombolin, dan senam umum. Senam artistik adalah suatu rangkaian gerak senam dari masing-masing alat senam yang disusun dan ditetapkan serta diperlombakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikutnya stood back extension. Stood merupakan variasi dari gerak guling belakang yang gerakannya terdiri dari guling belakang, kaki lurus, dan handstand berdiri dengan tangan. Gerakannya dimulai dari roll belakang. Setelah tangan menapak di atas matras, tubuh diangkat ke atas dengan punggung diluruskan sehingga membentuk posisi handstand. Lalu kaki dijatuhkan ke bawah dan tangan mendorong tubuh ke atas sehingga diakhiri dengan posisi berdiri. Berikutnya, kekuatan otot lengan sangat berpengaruh terhadap keterampilan berolahraga seseorang. Semakin kuat otot yang dimiliki seseorang, maka kemampuan menahan bebannya akan semakin baik pula, khususnya dalam olahraga senam lantai, yaitu dalam melakukan gerakan back extension. Kekuatan otot sangatlah penting dalam pelaksanaan back extension, terutama kekuatan otot lengan yang berfungsi untuk mendorong kaki ke atas dan menahan tubuh pada saat posisi handstand. Berikutnya, berat badan. Pengertian berat badan adalah ukuran yang lazim atau sering dipakai untuk menilai keadaan suatu gizi manusia. Berat badan berkaitan erat dengan berbagai macam olahraga yang membutuhkan tubuh yang ringan. Antara berat badan yang ideal atau ringan dan berat badan berlebih mempengaruhi kekuatan untuk menolak berat badan secara maksimal. Berikutnya, kerangka fikir. Stood adalah suatu gerakan senam artistik yang dilakukan di atas matras. Untuk melakukan gerak stood harus didukung dengan kondisi fisik yang cukup baik untuk menunjang keberhasilan gerak. Kekuatan otot lengan berpengaruh terhadap keterampilan stood karena kekuatan otot lengan berfungsi sebagai alat pendorong kaki ke atas pada saat hendak melakukan handstand dan menahan tubuh pada saat posisi badan berbalik handstand. Berikutnya, berat badan tubuh yang ideal akan mempermudah tangan melakukan lecutan kaki ke atas pada saat hendak melakukan handstand. Maka dimungkinkan dengan memiliki berat badan tubuh yang ideal, beban yang ditumpu tangan lebih ringan, lebih mempermudah untuk dikontrol, juga menghemat tenaga yang dikeluarkan sehingga dapat memaksimalkan gerak saat pelaksanaan back extension dan bisa dipersiapkan untuk gerakan selanjutnya. Hipotesis. Menurut Ari Kunto 2010, hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Oleh karena itu, suatu hipotesis perlu diuji guna mengetahui apakah hipotesis tersebut terdukung oleh data yang menunjukkan kebenaran atau tidak. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. HO tidak ada hubungan antara kekuatan otot lengan dengan keterampilan gerak backstood. H1 ada hubungan antara kekuatan otot lengan dengan keterampilan gerak backstood. HO tidak ada hubungan antara berat badan dengan keterampilan gerak backstood extension. H2 ada hubungan antara berat badan dengan keterampilan gerak back extension. Berikutnya yaitu metode penelitian. Model pengumpulan data yang digunakan penelitian ini menggunakan model survei dengan pendekatan melalui one shot, yaitu pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data pada suatu saat.
Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah objek penelitian yang bervariasi menurut Arikunto 2010. Variabel yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas X1 kekuatan otot lengan, X2 berat badan, variabel terikat Y keterampilan gerak backstroke. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet artistik PPLP Lampung yang berjumlah 10 orang. Sampel adalah objek yang diteliti dengan jumlah populasi karena semua populasi yang akan diteliti maka menjadi total sampling. Model pengumpulan data. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik tes dan pengukuran, yaitu peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan pengukuran di lapangan. Data-data yang digunakan dalam peneliti ini yaitu pengukuran kekuatan otot lengan, pengukuran berat badan tubuh, dan keterampilan gerak stud pada atlet artistik PPLP Lampung. Berikutnya, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. Dengan variabel bebas, X1 kekuatan otot lengan, X2 berat badan, dan Y variabel terikat keterampilan gerak stud. Berikutnya, instrumen penelitian. Yang pertama, instrumen kekuatan otot lengan. Pelaksanaan tes menggunakan alat pull and push dinamometer. Yang kedua, instrumen berat badan. Pelaksanaan tes menggunakan alat timbangan elektrik. Dan yang ketiga, menilai keterampilan gerak backstud. Instrumen yang digunakan untuk menilai keterampilan gerak stud adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan menilai kualitas gerak yang ditampilkan oleh tester dengan menggunakan instrumen. Berikutnya, analisis data. Analisis data ditunjukkan untuk mengetahui jawaban akan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Mengingat data yang ada adalah data yang masih mentah dan memiliki satuan yang berbeda, maka perlu disamakan satuan ukurannya sehingga lebih mudah dalam pengolahan data selanjutnya. Dengan demikian, data mentah diubah menjadi data yang standar, T-score, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis korelasi. Data yang dianalisis adalah data variabel bebas yaitu X1, kekuatan otot lengan, X2, berat badan, dan variabel terikat Y, keterampilan gerak stud. Analisis dilakukan untuk menguji hipotesis kontribusi yang diberikan oleh masing-masing variabel bebas pada variabel terikat X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi. Hasil penelitian. Deskripsi data dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, hasil pengukuran kekuatan otot lengan dengan jumlah sampel 10 orang menunjukkan bahwa rata-rata kekuatan otot lengan adalah 22,9, standar deviasi 2,923. Hasil pengukuran berat badan dengan jumlah sampel 10 orang menunjukkan bahwa rata berat badan adalah 3,39,1, standar deviasi 2,846. Hasil stud dengan jumlah sampel 10 orang menunjukkan rata sebesar 21,4 dan standar deviasi sebesar 1,64. Berikutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis 1. Dapat dilihat di tabel variabel kekuatan otot lengan atau X1. R hitung 0,831, R tabel 0,631, keterangan signifikan. Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi kekuatan otot lengan dengan kemampuan stud, dapat diketahui bahwa otot lengan memiliki nilai R hitung 0,831 lebih besar R tabel 0,631.
Besarnya hubungan antara kekuatan otot lengan dengan kemampuan stud dapat ditentukan dengan interpretasi koefisien korelasi nilai R. Berdasarkan hasil analisis korelasi, pada atlet-atlet PPLP Junior Lampung diperoleh kekuatan otot lengan memiliki koefisiensi korelasi sehingga H1 diterima, yaitu adanya hubungan signifikan antara kekuatan otot lengan dengan kemampuan stud. Namun, dapat kita lihat pada tabel interpretasi koefisien korelasi nilai R, hubungannya tinggi antara kekuatan otot lengan dengan hasil stud. Berikutnya, uji hipotesis 2. Berdasarkan tabel, variabel X1 atau berat badan R hitung 0,115, R tabel 0,631, keterangan tidak signifikan. Berdasarkan hasil analisis koefisiensi korelasi berat badan dengan kemampuan stud dapat diketahui bahwa berat badan memiliki nilai R hitung 0,115 lebih kecil R tabel 0,631. Berdasarkan hasil analisis korelasi pada atlet-atlet PPLP Lampung diperoleh berat badan memiliki koefisiensi korelasi 0,115 sehingga H2 ditolak, yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara berat badan dengan kemampuan stud. Namun dapat kita lihat pada tabel interpretasi korelasi nilai R memiliki hubungan yang sangat rendah antara berat badan dengan hasil stud. Berikutnya, pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat dilihat dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kekuatan otot lengan memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil stud, dan berat badan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan keterampilan stud pada atlet artistik PPLP Junior Lampung. Bentuk hubungan kekuatan otot lengan dan berat badan dengan hasil stud adalah hubungan positif, yang artinya jika kekuatan otot lengan dan berat badan atlet artistik PP Lampung semakin baik, didukung pendapat M. Sajoto 2002 yang menyatakan bahwa seorang yang mampu merubah satu posisi yang berbeda dalam kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik. Dengan demikian, kekuatan otot lengan dan berat badan yang dimiliki atlet dapat melakukan gerakan stud secara baik dan terkontrol akan menghasilkan kemampuan stud yang baik. Diperlukan kemampuan mengkoordinasi beberapa komponen kondisi fisik yang terlibat saat melakukan aktivitas agar semuanya menjadi padu sehingga mampu menghasilkan gerakan yang baik pada saat melakukan gerakan stud. Maka, kemampuannya dalam melakukan gerak stud akan semakin baik pula, dan sebaliknya, jika kekuatan otot lengan dan berat badan atlet artis PPLP Junior Lampung semakin buruk, maka kemampuannya dalam melakukan gerak stud akan semakin buruk. Kemudian berikutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1. Hasil analisis koefisien korelasi kekuatan otot lengan dan kemampuan stud dapat diketahui bahwa kekuatan otot lengan memiliki nilai R hitung 0,831 lebih besar dari R tabel 0,631. Besarnya hubungan antara kekuatan otot lengan dengan kemampuan stud dapat ditentukan dengan implementasi korelasi nilai R korelasi dengan kategori tinggi. Berikutnya, yang kedua, berdasarkan hasil analisis korelasi, berat badan dengan kemampuan stud dapat diketahui bahwa berat badan memiliki nilai R hitung 0,115 lebih rendah R tabel 0,631. Besarnya hubungan antara berat badan dengan kemampuan stud dapat ditentukan dengan implementasi korelasi nilai R korelasi dengan sangat rendah. Berikutnya saran 1. Agar hasil penelitian ini lebih komprehensif dan lebih luas, maka penelitian selanjutnya perlu dipertimbangkan dengan menambahkan sampel dan variabelnya. Kedua, hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi perkembangan pembinaan senam khususnya disiplin artistik terutama bagi pembinaan atlet usia muda baik sekolah maupun klub. Yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan efektor khususnya dalam pengembangan model
pengembangan model pembinaan cabang olahraga senam, terutama disiplin artistik bagi usia dini dan remaja. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.